Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan memungkinkan kita bisa bertemu lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu sesuatu yang sangat penting dan harus diprioritaskan dalam kehidupan kita sebagai umat, sehingga olehnya iman kita, rohani kita, spiritual kita terus bertumbuh. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan, berkat dan kebaikan Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 13 dan 14. Firman-Nya berkata demikian. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita, jalan yang menuju kepada kehidupan. Jalan yang menuju kepada kehidupan itu yang seperti apa? Dan kehidupan itu seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Saya percaya jalan yang menuju kepada kehidupan adalah jalan yang penuh berkat, jalan yang sesuai dengan rancangan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan jelas sekali dalam ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Untuk kita memahami ayat ini lebih baik, dua hal penting yang harus kita pahami. Jalan yang menuju kepada kehidupan itu yang seperti apa, yang model apa. Dalam ayatnya yang ke-12, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Menurut ayat ini, jalan yang menuju kepada kehidupan yang pertama adalah jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan, yaitu sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan bila jalan yang sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi diringkaskan dengan satu kalimat, maka kalimatnya berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian. Perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi kalau kita mau menuju pada jalan kehidupan, kalau kita mau melalui jalan yang menuju kepada kehidupan, maka yang pertama itu jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Jalan yang sesuai dengan hukum Taurat, jalan yang sesuai dengan kitab para nabi, jalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan, itulah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan bila saudara dan saya menjalani hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan itu, maka kita sedang menuju kepada jalan kehidupan itu. Dan bila semua hukum-hukum Tuhan itu diringkaskan, maka dia akan berbunyi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi intinya, jalan yang menuju kepada kehidupan yang harus saudara dan saya lakukan, yang sesuai dengan hukum Taurat dan kitab para nabi adalah segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi kalau kita senang dihormati, mari kita menghormati orang. Kalau kita senang dihargai, mari kita menghargai orang. Kalau kita senang dikasih, mari kita mengasihi. Kalau kita senang untuk dicintai, mari kita mencintai. Itulah inti seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, dan itulah jalan
yang menuju kepada kehidupan. Yang terjadi dalam hidup kita justru sebaliknya. Kita senang dihormati, tapi kita tidak menghormati orang. Kita senang dihargai, tapi kita tidak senang menghargai orang. Padahal hukum Tuhan mengajarkan kita segala sesuatu yang kamu kehendaki. Apapun yang kita kehendaki, apapun yang kita inginkan, supaya orang perbuat kepada kita, kita belajar juga untuk melakukannya kepada orang lain. Jadi kalau kita tidak ingin disakiti, kita tidak boleh menyakiti. Kalau kita tidak ingin ditipu, ya kita tidak boleh menipu. Kalau kita tidak ingin dihina, ya kita tidak boleh menghina. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Dan bila saudara dan saya melakukannya, maka saudara dan saya sedang menempuh jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Hal yang kedua yang perlu kita pahami, jalan yang menuju kepada kehidupan itu seperti apa? Dalam ayat 13, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau lawan dari jalan yang menuju kepada kehidupan adalah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jalan yang menuju kebinasaan itu lebar pintunya dan luas jalannya. Artinya bahwa itu tidak ada aturan-aturan. Itu kita seenaknya hidup, kita seenaknya melakukan apa saja. Tidak memusingkan itu sesuai hukum atau tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Itu jalan yang pintu yang lebar dan luas jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tetapi jalan yang menuju kepada kehidupan itu seperti apa? Ayat 14, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Jadi jalan yang menuju kepada kehidupan bukan hanya jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan, tapi kita harus pahami bahwa jalan yang menuju kepada kehidupan itu jalan yang sesak, jalan yang sempit, jalan yang tidak enak, karena kita harus mengikuti aturan-aturan. Tapi jalan yang lebar yang tidak sesuai dengan aturan, yang seenaknya, semaunya kita, itu justru menuju kepada kebinasaan. Dan ternyata jalan yang sesak itu, pintu yang sempit itu, sedikit orang yang mendapatinya. Jadi dengan kata lain, jalan yang menuju kepada kehidupan itu, tidak banyak orang yang mendapatkan itu. Tidak banyak orang yang melalui jalan itu. Karena memang jalan itu jalan yang penuh dengan aturan. Kita melangkah sedikit, kita harus berhati-hati karena ini jalan yang sempit. Harus berhati-hati, jangan sampai ini tidak sesuai dengan hukum Tuhan, tidak sesuai dengan aturan Tuhan. Tapi jalan yang menuju kebinasaan tidak memusingkan. Itu sesuai aturan kah atau tidak sesuai aturan? Jadi harus kita pahami sebagai umat bahwa jalan yang menuju kepada kehidupan itu jalan yang sesak, jalan yang sempit, dan sedikit orang yang mendapatinya. Berbahagialah saudara sebagai umat, sebagai orang percaya, kalau kita ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan itu. Walaupun itu jalan yang sesak, walaupun itu jalan yang sempit, walaupun sedikit orang yang mendapatinya, tapi justru jalan seperti itulah yang menuju kepada kehidupan. Itu berarti bahwa mari kita renungkan bersama hari ini. Kita sedang ada pada jalan yang menuju kepada kehidupan, atau kita sedang ada pada jalan yang menuju kepada kebinasaan. Kalau jalan yang menuju kepada kehidupan itu jalan yang sesuai dengan hukum Tuhan, yang bila diringkaskan itu, kalau kita, apa yang kita senang orang perbuat kepada kita, itu juga yang kita buat bagi orang lain. Itu jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan jalan yang menuju kepada kehidupan, kita harus pahami itu jalan yang sesak, itu jalan yang sempit, dan sedikit orang yang mendapatinya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami jalan yang menuju kepada kehidupan.
Tuhan, kami rindu supaya kami ada pada jalan itu. Jalan yang penuh berkat, jalan yang penuh dengan rancangan Tuhan yang luar biasa bagi kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami mengikuti jalan yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Yaitu bila diringkaskan semua hukum Tuhan itu, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Tolonglah kami supaya kami menyadari bahwa jalan yang menuju kepada kehidupan itu pintunya sesak, jalannya sempit, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kami berdoa biarlah kami yang mendapati jalan yang menuju kepada kehidupan. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, dan Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.